Ini siapa sih yang ketok-ketok udah tahu syuting? Hai guys, bagaimana pasar lagi YouTuber yang paling kece sejagat raya? Asik. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Sekarang aku di sini nggak sendiri, bareng sama capek-capekan Jakarta Barat. Sebut aja dia Mawar. Oke, sebagaimana janji aku, kalau kalian udah follow Instagramku, kalian pasti udah tahu kalau hari Minggu aku janji aku mau bahas tentang perselingkuhan, coy. Aku panggil dia Ciana. Gue mau bahas tentang perselingkuhan. Tapi jadi kita di sini merupakan profil seorang istri ya, seorang istri, seorang ibu. Anak berapa, Bu? 4. Anak 4 loh, masih kayak anak gadis kan, bodinya masih aduhai, kecil, mungil. Anak gua satu udah lebar. Kok bisa? Bawaan orang emang begitu, gennya gede. Kayaknya itu stres. Ya, jangan dibocorin di awal. Oke, jadi kita akan bahas masalah perselingkuhan gara-gara layangan putus, cuy. Oh, pantes. Lu nonton kan? Banget. Kan lu yang kasih linknya ke gua. Oh, gitu ya. Dia kasih linknya ke Lupa gua. saya. Iya, jadi gara-gara layangan putus, jadi banyak berita atau gosip yang beredar kalau istri-istri jadi kepoin handphone suaminya, cuy. Oh, gitu. Iya, jadilah gue buka polling di internet lagi di Instagram masalah bahas perselingkuhan. Jadi definisi perselingkuhan beda-beda. Ada yang bilang perselingkuhan tuh kalau begini-begini, perselingkuhan kalau begini-begini. Nah, gue mau tahu kalau definisi menurut lu cowok selingkuh, mau suami mau pacar gitu ya, bebas pasangan kalian selingkuh. Menurut lu yang kategori selingkuh itu cowok kayak gimana? Perselingkuhan tuh bagaimana definisi lu? Kalau selingkuh, Kalau masih pacaran sih sebodo amat ya, mau selingkuh ya terserah ya. kalau misalnya pacaran, tapi Ya kalau udah jadi suami kan udah punya hak milik gitu ya. Udah Udah ada surat dong, udah ada surat. iya, terus Ya kayak beli apa-apa kan punya surat ya. mm. Ada kalau kepemilikan ya yang punya ya tolong diharap dikembalikin kalau gitu. Kalau ada ya. Itu kan cuma selingkuh kan, nggak ada suratnya. Jadi kan? kalau pacaran bodo amat lah ya kalau Iya. selingkuh, karena belum ada hubungan resmi. Menurut lu Resmi. gitu. Nah, ketika lu sekarang nih udah jadi istri gitu ya, kategori selingkuh, misalnya suami lu selingkuh itu kalau suami lu ngapain? Kalau dia miara ya, Kalau miara, kalau cuma WhatsAppan, SMS-an, ya biarin lah, biar dia senang mungkin ya. kalau lu tahu. Ya tutup mata aja lah ya. Enggak, kalau lu tahu, misalnya kalau misalnya kita nggak tahu kan lain cerita. Tapi iya kalau bener. kita ketahuan nih dia ternyata WhatsAppan sama mantan pacarnya atau sama cewek lain, kira-kira bagaimana? Ya. Marah nggak? Ya kita bawa pikir positif saja ya. Jadi jangan suka marah-marah dahulu. Sabar. Tapi lu marah kan kalau udah ketahuan? Enggak dong, jangan marah, nggak asik dong. Itu mah di akhir baru marahnya. Iya, intinya kalau kesel banget gue ngomong sama dia. Kalau udah ketahuan, udah fix dia WhatsAppan, mesra-mesraan. Lu gimana kalau udah ketahuan? Ya ditanyain dulu, kan namanya lelaki pinter ngeles. Iya, lu udah tanyain. At the end, pokoknya intinya lu udah ketahuan dia WhatsAppan mesra-mesraan. Kayak layangan putus dong, jadi detektif dulu. Iya, apa gimana? Lu ngerti gak sih yang gue maksud? Lu ngerti gak yang gue maksud? Iya, pasti semua wanita pasti marah lah. Tapi menurut lu itu masih kadar biasa aja, Ya, biasa masih aja dimaafkan. lah. Dimaafkan lah ya. Kalau menurut lu kategori tidak dimaafkan tuh kayak mana? Kayak tadi dimaafkan, semuanya gue dimaafin ya, namanya wanita gue juga bingung ya. Bego ya? Emang Bucin ya? aduh jangan jadi cewek, jadi cowok aja. Aduh bebas gitu. Iya. Jadi gue bingung. Bilang gak bakal gue maafin, dimaafin lagi. Apalagi anak udah 4. Iya makanya itu kesian kan anak ya yang punya bapak. Nah, gue rasa itu kartu as buat para laki-laki gitu ya. Laki-laki, cewek mah, bini gue mah pasti ya udah ngapain, udah tinggal minta maaf. Baik berapa bulan, kambuh lagi. Iya. Jadi kan tadi kalau misalnya apapun yang laki lo lakukan, jadi lo akan maafin ya. Ya dimaafkan lah ya. Oh, kamu isi soleha, spek, Iya. spek Soleha malaikat. banget. Spek malaikat. Oke, terus kalau misalnya menurut lu, ini menurut lu coy, bukan laki lo melakukan, menurut lu dari sudut pandang seorang wanita. Iya. Kalau seorang suami jajan di luar, ibarat kata pijet plus pakai PSK, pakai jabla, pakai cabai-cabean, menurut lu gimana? Itu kategori perselingkuhan nggak? Dulu sih iya sih pikiran gue ya. Dulu pikiran lu menurut lu iya. Menurut lu sekarang? Terus sekarang karena orang tua gue ada yang mengatakan, Orang tua lu siapa nih?
Ya, lu nggak punya orang tua? Enggak, maksud gue emak lo, bapak lo. Oh, ngomong dong. Nyokap gue yang ngomong. Dia bilang apa? Ya, jadi membuat pikiran gue terbuka dikit lah ya. Katanya, ya semua laki-laki tuh begitu. Ya, masa sih iya katanya. Dia mau makan sayur asem mulu, mungkin dia bosan. Mau makan ikan asin terus, mungkin dia bosen gitu. Makanan gini gitu secara gitu. Tiap hari disodorin ya. Mungkin dia pengen sesuatu yang lain. Ya kan, yang nggak ada di bininya. Mungkin sebenarnya ada. Mungkin dianya nggak menghargai atau tidak bagaimana lah gitu lah ya. Berarti lu rasa sayur asem, mungkin yang lain rasanya steak, nasi goreng. Ya, epek-epek, barat-barat gitu lah ya. Iya. Jadi lu dateng ke mak lu tuh. Curhat ya. Curhatnya ke mak aja, jadi nggak bocor sama yang tetangga. Curhat. Mak lu bilang, nggak apa-apa, Iya, biasa. Waduh. Ya sebenarnya udah gondokan ya, jadinya kan agak sabar dikit ya kalau orang tua yang ngomong sih secara. Gue rasa-rasa malu pengalaman, mungkin bapak lu begitu kali. Enggak, kenapa mak lu bisa berasumsi punya pendapat pandangan seperti itu? Kalau laki-laki jajan biasa, dia mungkin aja dia bosen makan sayur asem. Berarti ya logikanya ya guys ya, kalau kita nih sebagai istri kita juga bosen gitu makan sosis bakar. Terong balado ya. Bisa dong kita, boleh dong kita jajan juga ya. Iya seharusnya boleh ya, tapi ya masa iya kita mau jajan secara gitu apa kan? kata orang perempuan jajan. Tapi logikanya kalau laki-laki ya bosen gitu. Iya. Kalau misalnya laki-laki bosen gitu makan sayur asem, berarti logikanya wanita juga bosen misalnya makan sayur asem, boleh dong jajan juga. Tapi kenapa ini ya pandangan secara global, kalau wanita amit-amit dia berselingkuh itu kayak dosanya nggak termaafkan gitu. Sedangkan kalau pria sekalipun dia berselingkuh atau jangan-jangan sampai dia punya istri muda gitu, tetep coy dimaafin. Kenapa? Tergantung ceweknya, kalau ada yang bisa memaafkan, dia enggak lah. Tapi maksudnya itu pandangan orang tuh kayak diwajarkan gitu. Kalau laki-laki diwajarkan, dimaklumi, sedangkan kalau wanita tuh jangankan dia misalnya berselingkuh, dia punya suami baru atau gimana, bahkan dia cuman mungkin sekedar WhatsApp atau cuman flirting atau cuman sama mantan pacar senyum-senyum WhatsAppan lagi, tapi itu kayak tak termaafkan. Kenapa menurut lu fair nggak? Ya emang kalau menurutku sih emang nggak fair ya, Nggak tapi fair. mau gimana gitu ya, emang dunia nggak adil apa gimana? Gue juga bingung sih ya. Tidak adil dunia ini, tidak adil mungkin ya. Kenapa dunia ini tidak adil, saudara-saudara? Jadi nggak balance tuh antara wanita dan pria. Ya justru enaknya itulah jadi pria mungkin ya, kita kan wanita gitu secara gitu ya. Kenapa? Terus Saya pun bingung nah, jadinya. kalaupun misalnya nih, kalau misalnya pria tadi kan lo bilang laki lu berbuat apa aja ya udah, walaupun memang berantem, marah, proses segala macam baikan akan diterima lagi gitu, lu akan maafin lagi. Tapi kalau diubah sudut pandangnya, kalau lu yang melakukan, lu yang berselingkuh gitu, apakah laki lu akan menerima lu? Apakah mungkin setiap hari lo bakal diungkit-ungkit, jadi setiap hari lo rasa neraka gitu, diungkit-ungkit mulu, kapan beresnya gitu. Jadi dia maafin, lupain, nerima lo balik, tapi membuat lo tersiksa setiap hari gitu. Laki gue pernah ngomong gini, curhat. Ya emang gue tuh ngomong kencengan biar kerekam. Laki gue dia curhat gitu ke gue. Kalau gue tuh seandainya lu selingkuh, asli hati gue gak bakal bisa maafin lu. Nggak tahu kenapa, katanya emang itu keegoisan gue. Nah maksudnya ya keegoisan laki-laki kali ya. Emang laki-laki begitu kali ya? Laki-laki seperti itu kayaknya. Egois banget kan soal kayak gitu kan. Iya. Pokoknya sampai mati nggak bakal dilupain. Ya dia juga ngomong kayak gitu. Ya dia bakal dendam. Dan itu bakalan nusuk banget ke jantung, hati, paru-paru, usus, semua organ tubuh mungkin ya. Iya gitu. Kalau lu berbuat demikian. Iya, kalau kita yang perempuan berbuat seperti itu. Sedangkan kalau dia berbuat demikian, serasa dilupakan saja, lupa, hilang ingatan, mungkin minum panadol. amnesia Minum panadol makanya jadi lupa gitu guys, gitu. Sudah lupa tuh tadi. Oke, gue bacakan ada beberapa. Kemarin gue udah buka open question and answer ya, ada beberapa. Jangan open BO Muci. Ada yang komen begini,
apa namanya, Kak, setelah 6 tahun aku nikah sama suami aku, mantan suamiku ngubungin lagi gitu. Terus gue DM-an sama dia, aku tanya, kamu taunya bagaimana, mereka berhubungan lagi atau gimana gitu. Iya Kak, berhubungan lagi, kan mantannya itu dokter. Nah mertuaku lagi sakit, dia tiba-tiba butuh bantuan buat gizinya. Kebetulan mantannya suamiku tuh dokter gizi, bisa pas ya gitu ya. Dan mantannya itu chat mengenang masa lalu, terus pakai emoticon nangis dia. Suamiku awalnya nggak respon, tapi lama-lama respon nih. Ketemuanlah dengan dalih reunian sama teman-teman lain, tapi nggak bilang sama aku, kan kesel Kak kalau begitu. Udah gitu sekarang kalau pulang kerja sering banget pulang malam. Biasanya abis maghrib juga udah selesai, udah pulang. Maksudnya abis maghrib juga udah sampai rumah. Ini sekarang sampai jam 9 atau jam 8 sampai rumah. Kan tambah buat aku curiga. Masih nggak sampai sekarang, gue tanya gitu. Masih Kak. Gimana? Selingkuh nggak menurut lo kategorinya? Kita ya sebagai istri ya positif aja ya. Ya mungkin dia cuma bertemanan saja lah ya. Biar kamu tidak memikirkan yang lain-lain dan Anda pusing dengan sakit hati Anda. Mendingan gak usah memikirkan seperti itu. Ya mungkin dia cuma temenan aja. Temen tapi TTM. aku punya teman. Itu tuh aku bener tadi, teman sepermainan tuh, teman tapi mesra. TTM gitu lah ya. Tadi mungkin dia bosen tadi makan sayur asem gitu ya. Jadi ya begitu, hanya sebagai selingan saja ya. Iya betul. Jadi itu hal yang harus kita biasakan terjadi gitu, lumrah gitu. Hal-hal seperti ini, chat-chat sama mantan, ketemuan sama mantan. Ya kita cuekin aja lah ya, biar dia seneng kali ya. Sebenarnya kita ngerti, tahu kalau dia bohong. Buat laki-laki ya, harap istri-istri tuh punya karunia, insting, naluri, intuisi untuk mencium hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang kayak, kayaknya nggak mungkin, kayaknya ada sesuatu, something. Kita tuh punya naluri akan hal itu, tapi kita diem aja. Anyway, gue akan kasih tahu kalau kalian menggoogling atau kata penelitian atau kata apapun itu, ini kan tadi opini dari seorang istri beranak 4 gitu. Lu udah menikah berapa tahun coy? 11 tahun, pacaran 3 tahun, jadi 14 tahun bersama toh? Yes, gitu ya. Kalau misalnya menurut penelitian, ada yang disebut dengan micro cheating dan macro cheating. Micro gitu dalam bahasa Indonesia kan kayak kecil gitu ya. Micro gimana sih, kecil, hal yang kecil gitu. Kalau makro hal yang besar gitu. Micro cheating itu kategorinya kalau kayak tadi nih, chattingan cuy. Chattingan. Segala sesuatu yang lo lakukan, lo happy dan lo kayaknya harus menyembunyikan itu. Misalnya lo chattingan sama mantan lo atau sama seseorang, lo harus hapus atau apa, itu awal dari semuanya. Itu udah sebenarnya kategori cheating coy. Kategori cheating, kategori perselingkuhan. Micro cheating gitu ya. Iya, tapi kalau macro cheating gitu ya, macro cheating yang besar gitu, kayak lu udah kayak officially menjalani sebuah hubungan bersama dengan seseorang gitu, kayak pacaran gitu ya. Itu udah macro cheating. Tapi tanpa disadari, kadang kita juga istri atau suami-suami lebih lagi gitu kan ya, suka melakukan cheating kecil-kecilan tadi, kayak macro cheating tadi, kayak DM-an sama mantan pacar atau sama orang lain, love-lovean, foto. Itu terjadi kayak rutin cuy. Kayak misalnya like-likean, komen-komenan gitu. Lo ada chemistry, ada kayak perut udah mulai geli-geli lagi, senyum-senyum sendiri gitu kan. Kalau sama suami udah gak kayak gitu lagi kan, hambar ya. Iya. Kalau sama orang lain padahal gue di like sama si ini gitu. Itu sebenarnya udah kategori perselingkuhan tadi, micro cheating tadi. Dan cheating juga itu terbagi dengan beberapa jenis. Ada perselingkuhan secara emosional secara emosional gitu, lu punya ikatan emosi terhadap orang tersebut. Juga
perselingkuhan secara fisik itu jelas tadi, kalau misalnya lu ketemuan, lu berhubungan mesra dengan dia, itu jelas perselingkuhan fisik. Perselingkuhan digital tadi yang gue bilang tadi, misalnya kan sekarang sosial media banyak coy, Facebook, Instagram, TikTok, lo komen-komenan, lo DM-DM, itu terjadi secara rutin dan lo kayak excited, lo secara nggak sadar lo happy berhubungan dengan dia, itu juga kategori selingkuh secara digital. Kemudian selingkuh secara emosional, kayak misalnya kita akrab dengan seseorang yang lawan jenis kita asik WhatsAppan, kita asik setiap hari berkomunikasi sama dia, walaupun tanpa pertemuan, tapi kita intens sama dia, itu udah kategori selingkuh sesungguhnya gitu. Apalagi kalau kita harus diem-diem, misalnya kayak lu punya feeling gitu, kalau laki lo tahu akan hal ini dia bakal banyak bacot nih, jadi lu hapus. Nah itu juga udah kategori perselingkuhan. Perselingkuhan fisik tadi udah gue jelasin, kalau misalnya kita berhubungan secara fisik dengan dia. Perselingkuhan digital juga tadi udah gue jelasin, kalau kita hanya berhubungan dengan dia secara digital, kayak tadi di sosial media atau segala macam, tanpa kita harus ketemu, itu udah kategori perselingkuhan. Kemudian secara mental, kayak lu selingkuh mental, lu gue lihat-lihat. Misalnya gini, misalnya lu membayangkan, misalnya lu di sini tetap sama laki lu, tapi imajinasi lu ada seseorang yang lu suka, Lee Min Ho, Lee Dong Wook gitu kan dia. Kan bahkan kayak ketika lu berhubungan sama suami lu, berhubungan suami istri sama suami lu merem ngebayangin sama Lee Min Ho. Nah, itu juga salah satu perselingkuhan mental gitu. Jadi lu ngebayangkan sosok itu yang halu saya. Yes, bener. Emang jatuhnya jadi kayak halu, tapi lama-lama itu menjurus ke halu, tapi itu kategori perselingkuhan mental, bos, gitu. Jadi lu kayak ngebayangin, lu mengharapkan sesuatu sosok yang lu dambain jadi suami lu, tapi kan bukan suami lu ya. Jadi lu bayangin aja, walaupun lu tetap berhubungan sama suami lu baik-baik aja, walaupun mungkin orangnya tidak ada gitu. Kayak tadi Lee Min Ho, Lee Dong Wook, kita nggak berhubungan sama dia gitu kan. Itu udah kategori secara mental. Ataupun mungkin lu mengidamkan seseorang, mantan lu atau siapa yang lo suka gitu, lo nggak berhubungan sama dia, tapi lo selalu mikirnya dia. Nah gitu, itu kategori perselingkuhan mental. Kalau menurut gue, kalau tadi kan si Mariana bilang kalau dia jajan pijat plus pakai PSK atau segala macam, ya mungkin dia bosan makan sayur asem gitu, dimaafkan sama dia. Kalau menurut gue itu adalah, menurut Elva Saragi, kalau laki gue jajan itu menurut gue kategori perselingkuhan juga. Kalau menurut gue sakit coy, anjir, dia pakai orang lain gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, yang penting burungnya balik lagi kan. Tetep aja kayak dia ngomong gini loh, ada loh yang di sana tuh ngomong gini, ya kan gue cuma minta maninya doang, tapi kan burungnya masih masuk ke sarang lu lagi. Ya kan. Oh ya sudahlah, dia mau cuma minjem doang, namanya juga tetangga gitu ya, minjem ya kasih lah ya, kasihan gitu ya. Oh, dia mah istri stres coy. Iya, kalau kategori dia jajan atau pakai PSK, mungkin banyak juga yang berpikiran kalau itu kan hitungannya one night stand gitu ya, cinta satu malam yang lo beli, lo bayar gitu. Udah kan, hilang gitu. Mungkin menurut mereka ada ya udahlah. Yang tak bisa dimaafkan adalah dipelihara, hati-hati. Tidak dihitung perselingkuhan. Kalau gue itu merupakan perselingkuhan juga. Nah kalau dipelihara lebih lagi. Iya, lebih parah dipelihara. Iya memang, tapi kita nggak bilang lebih parah mana, salah dua-duanya menurut gua, salah dua-duanya. Tapi udah dicobain belum dua-duanya? Siapa? Dia lah. Gimana gua tahu? Kan kita nggak bahas rumah tangga gua, rumah tangga lu secara general. Kalau bahas rumah tangga kita bagaimana? Kalau gue nih coy, teman gue bisa datang ke gue curhat, laki gue begini, atau enggak yang laki curhat, bini gue begini. Gue sekarang dalam posisi tidak gampang ngejudge orang gitu. Kalau misalnya si cowok curhat ke gue, si ini bini gue selingkuh gini, gue tidak bilang, oh parah banget bini lu selingkuh gini. Begitu juga dengan pihak cewek. Kalau laki gitu, karena menurut gue segala sesuatu terjadi pasti ada sebab musababnya. Walaupun kadang laki-laki sebab-sebabnya itu dibuat-buat. Kadang mereka tuh nggak ada sebabnya, tapi penasaran. Gue penasaran
pengen coba doang, Fa. Iya. Atau enggak, gue penasaran chemistry-nya atau deg-degannya tuh kayak seru. Karena kayaknya ketika lu udah berumah tangga selama Mariana atau kayak gue udah 7 tahun Udah gitu, hambar gitu. Iya, jelas udah hambar gitu kan, kayak udah nggak ada greget-greget atau ser-seran lagi. Mereka kayak pengen naik jet coaster lagi gitu. Jadi kayak mencoba hal-hal baru mungkin gitu supaya ada gregetnya lagi. Buat gitu. apa itu Dufan dibangun? Kedepan aja loh. Dufan dong. Iya, Aduh, kayak Tuhan. gitu. Nah, maka daripada itu guys, kalau kalian memang mempunyai masalah dalam hubungan kalian masing-masing, kategori definisi perselingkuhan setiap orang itu bisa beda-beda. Kayak tadi Mariana apa, gue apa, itu memang nggak bisa disamain semua orang. Kayak setiap orang punya opini masing-masing gitu kan ya, kadarnya. Kayak mungkin maafnya Mariana, sabarnya Mariana panjang luas, sabar gue enggak gitu. Dan setiap orang kan beda-beda. Nah, jangan kalian takut minta opini atau penyelesaian secara profesional, jasa profesional seperti kayak konseling rumah tangga, psikolog rumah tangga. Jangan curhat sama temen, jangan curhat sama orang tua, sebenarnya sama orang lain, karena gimana juga mereka kategorinya tuh susah untuk netralnya. Walaupun mungkin keluarga kalian berusaha untuk netral, tapi pasti ada kayak ya gimana juga pasti ada pro ke lo-nya atau pro ke pihak suaminya. Kalau memang yang dicurhatin tuh, misalnya gue curhat ke keluarga laki gue, pasti pro ke laki gue. Misalnya gue curhat ke keluarga gue, walaupun mungkin mereka berusaha netral, tapi pasti ada sisi pro-nya ke kita masing-masing. Dan lagi rahasia kalian tuh lebih terjamin. Kalau curhat ke temen nih, jangan bilang-bilang lo ya, jangan bilang-bilang banyak kemana-mana gitu. Jadi makanya ada yang namanya psikolog rumah tangga, konseling rumah tangga. Lebih baik kalian menggunakan jasa profesional, dan mereka itu udah belajar berdasarkan case by case. Mereka tuh pinter guys menganalisa. Jadi itu di track ke belakang. Kenapa si suami berselingkuh? Karena mungkin dari keluarganya dia punya masalah luka batin, anak inner child, iya gitu, segala macam panjang. Begitu juga dari sisi perempuan segala macam. Jadi si psikolog nanti bisa memediasikan kita, jadi mediator kita tuh. Laki lo tuh bahasa cintanya tuh gini. Nanti dari suami juga, istri tuh bahasa cintanya tuh begini gitu. Nanti kalian dapat tugas masing-masing. Kok gue tahu? Ya iyalah, kan gue YouTuber paling kece sejagat raya. Gue belajar akan hal ini. Gue juga pernah konseling rumah tangga. Itu bukan sesuatu hal yang tabu. Kalau lo mau konseling rumah tangga, jangan nunggu misalnya lo ada perselingkuhan sekalipun. Misalnya setiap tahun lo mau konseling rumah tangga untuk ngecek hubungan gue masih sehat atau enggak, toksik atau enggak, gue harus gimana ya. Misalnya kayak tadi lo bilang udah hambar nih, kita udah kayak 11 tahun, gimana supaya nggak hambar lagi. Itu juga bisa guys. Jadi jangan menunggu ada suatu masalah yang besar baru kita konselingin gitu. Permisi, maksudnya hambar tuh udah hilang juga kepercayaan kalau udah hilang kepercayaan. Jadi percuma ya hanya hambar. Mau ngomong apa ya daripada kita benjol. Gitu. Iya aja ya kan. Iya. Gak ada salah kan ngomong iya gitu loh. Jadi kamu kamu bertahan demi 4 orang anak aja. Iya, begitu. Iya aja. Kan biar seneng gitu kan. Gitu. Tapi ya guys, kalau menurut gue kalau misalnya memang itu kalau orang luar akan melihat lu masih mau aja sama laki lu, misalnya gitu. Lu masih udah tinggalin kalau aku jadi lu mah. Tapi sebagai istri-istri yang menjalankan itu tidak segampang itu. Kita juga punya perasaan, kita punya waktu bersama yang kita habiskan segitu lama, kita punya anak, itu banyak yang dipikirin gitu. Kadang otak bilang tinggalkan, hati tuh susah. Kadang hati bilang tinggalkan, otak tuh susah gitu guys. Jadi tidak segampang itu kita ngedengerin respon dari orang luar. Jadi balik lagi ke diri kalian. Tetap menurut gue kalau cari penyelesaian, cari profesional yang memang bisa membantu kalian. Jangan memperkeruh suasana gitu. Ada yang lagi mau disampaikan kepada ibu-ibu di luar atau wanita-wanita tersakiti di luar sana, buat yang lagi patah hati, buat yang lagi dalam masalah bertahan berumah tangga karena anak, karena keluarga, apa pesan dan pesannya? Ya sabar aja kali ya. Sabar. Sampai rasa hambar juga tetap sabar ya. Sabar aja. Sabar aja. Sabar aja. Sebagaimana mentoknya. Sampai mentok. Iya. Gimana kalau udah mentok? Ya Tuhan kan nggak tidur gitu ya. Secara gitu Tuhan nggak tidur gitu ngeliatin kita loh ya. Iya. Tenang aja. Gitu. Coba
sibukkan diri dengan hal yang positif. Iya, benar. Ngegosip loh. Lah sama aja dong, Ci. Ya kita kerja Iya kerja, lo positif, sama temen, habisin waktu, fokusnya dirubah gitu. Ketika memang lo memutuskan bertahan karena anak. Tapi kalaupun lo tidak bertahan juga, jangan membenci diri lo sendiri. Kayak kenapa lo jadi mikir kayak gue ibu yang jahat, kenapa gue nggak bisa bertahan? Iya, jangan kenapa nggak bisa gue bertahan demi jangan, karena anak lu juga itu nggak bodoh gitu, mereka juga tersiksa karena segala sesuatu hidup ini berdasarkan getaran vibrasi. Kalau orang tua nih, ibunya stres sedih, anak juga ke bawah gitu, jadi dia bakal uring-uringan, dia nggak bodoh, dia bisa tahu mak bapaknya punya masalah lagi. Mereka tuh mungkin aja nggak bisa ngomong, tapi dia tahu kalau mak bapaknya punya masalah gitu. Jadi menurut gue bertahan buat anak ya karena kita kulturnya orang Indonesia, budayanya orang Indonesia, banyak yang itu udah lumrah gitu kayak bertahan buat anak. Tapi menurut gue sekarang udah tahun 2022 coy, jangan bertahan buat anak. Ya itu opsinya bisa digunakan kalau memang kedua belah pihak memang setuju untuk mempertahankan rumah tangga dan kedua belah pihak mau berusaha untuk memperbaiki rumah tangga. Iya, tapi kalau memang cuma salah satu pihak, nggak akan bisa, lu akan tersiksa dan lu jangan merasa bersalahkan diri lu sendiri. Kalau lu ngerasa, aduh gue udah lama banget sama dia, banyak memori, jangan juga bertahan karena memori baru akan selalu bisa terbentuk, dan di luar sana mungkin lu bisa mendapatkan orang yang memperlakukan lu, memanusiakan lu, yang memperlakukan lu lebih baik lagi. Bukan, jangan salah dimengerti, wah Alfa Saragi pro perceraian, menghasut semua istri-istri menceraikan suaminya. Tidak, jangan enggak. Tapi gua di sini nih, Mariana nih, Alfa Saragi, kita sama-sama wanita mensupport gitu, karena kita tahu rasanya jadi wanita tidak gampang, bukan begitu Ibu? Betul. Gitu, kita merasakan jadi wanita nggak gampang gitu. Tapi apapun pilihan kalian, yang penting kalian bahagia dan jangan disesali, udah gitu. Kalau masalah salah benar, kita nggak ngomongin salah benar, kita nggak ngomongin dosa atau nggak dosa. Apalagi kalau kita orang Indonesia kan pasti masalah perceraian bawa-bawa agama. Oh salah, dosa. Ya di sini kita nggak ngomongin agama lu apa, agama gua apa. Kita di sini hanya ngomongin lu layak bahagia gitu. Apapun yang lu perbuat, lu lakukan, as long as itu menurut lu yang paling benar dan baik. Jelas pasti kalian pertimbangkan secara baik-baik, dalam-dalam. Dan lebih baik lagi kalau kalian memang udah pakai jasa konsultan pernikahan, psikolog segala macam, memang dilihat secara keseluruhan. Jangan cuman baru masalah dikit udah cerai gitu. Kalau memang udah melewati jalannya banyak nih, udah mediasi keluarga, mediasi psikolog, mediasi ini memang kalau nggak bisa, memang kalau bersama toksik ya memang harus berpisah. Jangan dipaksakan, nggak baik buat kalian, nggak baik buat suami kalian, nggak baik buat pasangan kalian, nggak baik buat anak kalian. Toksik, lo ngerti nggak hubungan toksik tuh? Kalau bersama saling menyakiti gitu, memang harus dilepaskan, let it go gitu. Oke? Bahagia ya. Biar sama-sama bahagia. Lo layak bahagia, pasangan lo layak bahagia, anak lo layak bahagia. Gitu guys. Oke guys. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada topik lain yang mau kita bahas, komen di bawah. Jangan lupa di follow Instagramku @raitaelva, @Mariana Lumintang. Oke, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.